Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nada Bradika. Zaman sekarang Windows pasti menggunakan 64 bit. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat di Windows 64 bit, itu pasti ada satu folder yang namanya adalah ini, syswow64. Merupakan dalam tanda kutip adalah emulator bagi Windows untuk bisa menjalankan aplikasi 32 bit. Nah, sekarang berhubungan dengan judul, kita akan melakukan eksperimen terhadap Explorer. Mungkin teman-teman bisa nonton di video saya sebelumnya yang dimana saya ingin menjalankan Windows tanpa Explorer. Apakah bisa? Nah, jawabannya ada di video sana. Nah, teman-teman bisa ditonton ya. Nah, kalau misalnya kita coba ulang lagi gitu ya eksperimennya, yang dimana file Explorer atau explorer.exe itu kita hapus di dalam folder Windows, di C terus Windows, maka yang terjadi kurang lebih adalah seperti ini. Kita pastikan dulu ya, si Explorer-nya ini sudah hilang. Nih, di sini Explorer sudah hilang ya. Nah, sekarang kita akan hapus, terus sudah dihapus, mari kita coba menuju ke Windows 10-nya langsung. Tadi saya ada di recovery ini ya, recovery mode ya, di command prompt-nya. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke dalam Windows. Masuk ke dalam Windows, proses booting itu normal, bener-bener normal. Bahkan, masuk ke dalam logon UI-nya pun masih normal. Tidak ada masalah sama sekali. Yang jadi masalah adalah ketika kita masuk ke dalam desktopnya, yang dimana kita tidak akan menemukan bahkan wallpaper gitu ya. Terus desktop icon, terus juga taskbar, itu tidak akan muncul. Ya sekali lagi, karena Explorer-nya tidak ada. Seperti itu. Dan ini loadingnya saja untuk menuju ke desktopnya itu membutuhkan waktu yang lama. Karena logon UI-nya seolah-olah itu sedang mencari nih. Di mana nih Explorer? Kok tidak ada? Gitu. Nah, inilah yang akan terjadi, yaitu hitam seperti ini. Nah, permasalahannya adalah walaupun hitam seperti ini, kita tetap masih bisa menjalankan program. Ya, programnya masih banyak lah, pokoknya mah apapun itu. Misalnya nih, kita tinggal run saja di sini, terus kalau misalnya mau gampang, tinggal kita buka notepad aja di sini. Oke, terus baru kita bisa membuka file apapun di sini nih. Misalnya kita membuka lewat sini. Jadi di sini ada Explorer tapi sementara gitu. Misalnya nih, kita ingin membuka hal-hal yang mungkin aplikasi lah. Aplikasi seperti Paint gitu. Di sini jangan lupa di All Files dulu. Terus kita misalnya ingin membuka Regedit misalnya. Kita buka. Oke, bukan kayak gini ya. Kita open dulu, terus kita coba untuk All Files. Nah, jangan lupa, jangan diklik 2 kali seperti ini ya. Tapi di open gini. Nah, kayak gini. Kalau kita open, itu pasti masih bisa. Nggak ada masalah sama sekali. Semuanya benar-benar lancar. Gitu. Nah, jadi tanpa adanya Explorer, itu Windows masih bisa berjalan. Bahkan teman-teman mau buka aplikasi apapun, itu juga masih bisa kok. Tenang aja nih. Seperti contohnya saya coba buka ke desktop nih. Microsoft Edge. Kita coba buka, masih bisa kok. Microsoft Edge masih bisa kebuka di sini. Tidak ada masalah sama sekali. Semuanya lancar, normal, dan tidak ada masalah sama sekali. Nah, cuman permasalahannya adalah kayak gini. Kalau teman-teman punya sistem operasi 64 bit, teman-teman sadar nggak sih sama penjelasan saya yang tadi di awal? Bahwa di dalam sini nih ya, kita ke C, terus kita coba ke Windows, ke syswow64, itu teman-teman di sini akan kaget. Karena kenapa? Karena di sini sebenarnya ada satu lagi, yaitu Explorer. Explorer itu masih tersimpan, yang versi 32 bitnya. Nah, ini nih akan menjawab pertanyaan nih, karena kebetulan ada yang bertanya kepada saya. Nah, ini Explorer sudah dihapus, tapi bisa nggak sih kalau misalnya Explorer-nya kita hapus, terus kita run lagi, gitu, lewat Task Manager di sini? Apakah file Explorer tersebut akan langsung tiba-tiba memunculkan desktop? Kalau misalnya kita coba run dari syswow64, nah sekarang kita akan coba untuk jalankan lagi. Kita masuk ke dalam sini ya, kita ke run, terus kita coba untuk seperti ini, C, terus Windows, syswow64, terus Explorer. Nah, seperti ini. Apa yang akan terjadi? Apakah bisa terbuka? Ya, jawabannya adalah tidak bisa terbuka. Karena kenapa? Karena Explorer.exe itu harus bisa berjalan sesuai dengan sistem operasinya. Kalau dia 64 bit, maka kita harus buka yang 64 bit. Kalau misalnya kita 32 bit, maka harus buka yang 32 bit. Nah, kebetulan yang ada di syswow64 itu adalah 32 bit. Jadi tidak bisa dijalankan di sini. Yang 64 bitnya itu ada di C Windows. Jadi nggak bisa dibuka makanya. Jadi, walaupun ada dua Explorer, tapi tidak bisa untuk dijalankan si
Windows-nya atau si Explorer-nya gitu di dalam desktop-nya, yang mengakibatkan ya sudah, Explorer akan hilang selamanya seperti ini gitu. Tapi tenang, dengan hilangnya seperti ini tetap kita bisa menjalankan program-program apapun itu. Tadi saya sudah contohkan ya, itu bisa. Teman-teman mau buka Microsoft Paint juga bisa, tapi semuanya harus dengan manual gitu. Jadi harus ke Run New Text. Dengan cara yang paling gampang adalah Notepad aja. Teman-teman Notepad, terus buka dan sudah seperti itu gitu. Jadi teman-teman aman, bebas, dan juga bisa seperti itu ya. Nih, misalnya kita coba ke program files yang ada di sini. Misalnya apa di sini? Ada Windows Media Player. Kita buka nih di sini misalnya Files, terus kita coba buka WM Player di sini misalnya kita open, maka bisa terbuka tanpa masalah sama sekali. Cuman memang yang kesulitannya di sini adalah graphical user interface untuk mengolah data dan lain sebagainya. Ya, berkaitan dengan data-data atau files lah. Itu yang agak lebih susah gitu. Cuman itu aja. Tapi semuanya tetap normal seperti itu. Jadi di sini semoga videonya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman bahwa file explorer yang ada di Syswo 64 itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Dia harus di-trigger oleh file explorer yang versi 64-bitnya, baru yang 32-bitnya bisa berjalan. Jadi makanya kenapa kalau teman-teman lihat di versi 64-bit, terkadang di sini Windows Explorer itu ada dua kadang-kadang yang muncul. Itu karena lagi menjalankan yang 32-bit, yang satunya lagi. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya ada penjelasan yang kurang, atau mungkin videonya agak membingungkan, atau segala macam, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, saya bukan ahli komputer, dan saya di sini hanya ingin dari video ini gitu ya, mengajak kepada teman-teman yang ahli komputer semuanya untuk bergabung dan berkumpul dan kita berdiskusi seperti itu ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.